Dan dia itu sering banget semena-mena sama kita. Kita, jangan ngomong keras-keras. Nanti kalau Feli denger gimana? Biarin, aku udah capek banget soalnya sama Feli. Feli tuh udah sering banget tau nyuruh-nyuruh kita. Dia itu udah sering banget semena-mena sama kita. Iya, aku tahu dia itu kaya. Tapi gak sepantasnya gak sih dia kayak gitu ke kita? Dia itu nganggap kita itu babunya, bukan temennya. Kita... Aku tuh selalu iri tau ngeliat teman-temannya Putri. Mereka itu selalu diperlakukan baik sama Putri. Menurutku ya, Putri itu baru namanya Sultan Sejati. Kalau Feli, dia tuh kelakuannya udah lebih dari iblis. Kita, jangan keras-keras. Papamu bawaannya papanya Feli kan? Nanti kalau Feli denger terus papamu dia papain gimana? Biarin, aku udah lelah banget tau sama Feli. Kamu gak lelah apa sama Feli, Mimo? Ya ampun, kenapa sih kita harus satu kelas ya sama Feli? Kalau dikasih milih ya, aku lebih milih temenan sama Putri daripada sama Feli. Apa? Kamu lebih milih temenan sama Putri daripada aku? Pah, kita pindahin aja kali ya Putri ke sekolah yang ada di luar negeri. Loh, kok kayak gitu, Mah? Iya, Pak. Aku dengar-dengar katanya Feli itu makin sering loh gangguin anak kita Putri. Keluarga itu, kenapa sih mereka senang banget gangguin keluarga kita? Dulu Yudi dan Clara menjarain kita. Sekarang anaknya gangguin anak kita. Nah itu dia, Pak. Aku takut banget loh karena anak kita sering digangguin dia jadi makin depresi terus bisa jadi trauma. Aku takut banget anak kita kayak gitu, Pak. Makanya yuk kita bawa dia ke luar negeri, ke sekolah yang mahal di Amerika atau di Australia, Pak. Putri anak kita pasti nggak mau, Mah. Mama tahu sendiri kan, teman-temannya semua ada di SD negeri swasta. Pasti Putri nggak mau dipindahin ke luar negeri, nanti dia pisah sama teman-temannya. Ya juga ya, Pak. Atau gini aja, Pak. Kita bawa aja juga teman-temannya Putri sekolah di luar negeri. Jadi Putri nggak bakal sedih karena dia masih sekolah bareng-bareng sama temannya di luar negeri. Papa sih mau-mau aja ya, Mah. Tapi orang tua mereka pasti nggak mau kalau anaknya itu dibawa pergi ke luar negeri. Terus gimana ini, Pak? Oh ya, Pak, katanya bodyguard, neneknya Feli juga baru aja datang ke negara ini. Dan katanya dia itu sultan banget. Aku takut Feli jadi menjadi-jadi buat gangguin anak kita Putri. Gimana ini, Pak? Neneknya Feli? Iya, Pak. Katanya Feli itu masih punya nenek. Itu katanya siapa? Ibunya Yudi. Ini gawat, Mah. Aku pernah dengar katanya nenek Feli itu kabur ke luar negeri gara-gara dia jadi buronan di negara ini. Kok dia bisa masuk lagi ke negara ini? Hah? Buronan? Kok bisa, Pak? Iya, Mah. Jadi dulu bapaknya Yudi itu adalah pejabat nomor 1 di negara ini. Tapi bapaknya Yudi menggelapkan dana negara ini sebesar 100 triliun. Makanya ibunya Yudi itu kabur terus ke luar negeri untuk menyembunyikan dana gelap itu. Tapi kenapa dia bisa masuk lagi ke negara ini? Tapi nggak ketangkap sama kepolisian. Kayaknya kita harus lidikin deh, Pak. Sebelum terjadi sesuatu sama anak kita Putri. Iya, Mah. Aku coba telepon Alex dulu. Alex? Siapa dia, Pak? Dia itu adalah detektif swasta di Amerika Serikat. Dia pasti bisa membantu kita mengungkap tentang nenek Feli. Ternyata nenek Feli itu menggunakan identitas palsu untuk masuk ke negara ini. Hah? Identitas palsu? Iya. Biar nggak ketangkap oleh kepolisian di negara kamu, dia itu menggunakan identitas palsu agar bisa beraktivitas seperti orang normal. Ini harus kita laporin, biar nenek Feli itu bisa ketangkap. Dengan bukti ini, emang kita bisa mengungkap kejahatan keluarga itu? Sepertinya bisa, tapi semoga aja penangkapannya berhasil. Kalau mereka punya kenalan di kepolisian, sepertinya mereka bisa bebas. Ya udah deh, kita coba aja. Kita laporkan mereka besok. Siap, Raja. Aku akan berangkat ke negaramu sekarang. Makasih, Alex. Aku tunggu kamu di sini. Gimana, Pak? Kita akan melaporkan kejahatan nenek Feli besok. Akhirnya keluarga mereka bisa dipenjara juga. Belum tentu. Kamu tahu sendiri kan kalau adiknya Clara itu adalah petinggi di kepolisian. Mereka pasti akan menggunakan cara kotor agar mereka bisa bebas. Sekarang kita harus perketat keamanan anak kita agar anak kita nggak diganggu lagi. Iya, Pak. Putri!
Kenapa sih dia selalu bikin aku malu? Ini semua gara-gara mama. Coba aja mama gak ngajak aku makan di tempat murah, aku pasti gak bakal malu kayak gini. Aku harus cari papa sekarang. Aku harus minta duit buat aku pamerin ke Putri. Bos, duit proyek untuk desa Huhu Haha sudah cair, bos. Dana senilai 100 miliar sudah saya pindahkan ke rekeningnya, bos. Hah? Udah cair? Ternyata cepat sekali ya. Akhirnya korupsiku berhasil lagi. Aku bisa jadi sultan sekarang. Mana duitnya? Ini bos. Bos bisa pakai kartu ini untuk bertransaksi. Sudah pasti aman, bos. Tapi kalau ada pemeriksaan dari pemerintah, duitnya akan saya sembunyikan dulu ya, bos. Biar aman. Ini kartunya, bos. Wah, kerja bagus. Nanti bagianmu akan aku transfer ya. Siap, bos. Terima kasih ya, bos. Saya permisi, bos. Akhirnya aku kaya lagi. Ngapain mikirin rakyat? Lebih baik mentingin diri sendiri lah. Semoga aku bisa korupsi lagi nanti. Pak, Feli, kamu sejak kapan di situ, nak? Baru aja kok. Emang kenapa? Enggak kenapa kok. Semoga Feli nggak dengar kalau duitku dari hasil korupsi. Bisa marah nanti dia. Papa ini kenapa sih bisa nggak ada duit? Kita ini kan sultan, Pak. Aku itu malu banget tadi. Aku diajak makan ke tempat murah sama mama. Dan aku langsung direndahin sama putri si sultan abal-abal itu dan dayang-dayangnya. Aku mau membalikan harga diriku, Pak. Jadi aku mau minta uang sekarang. Aku mau pamer ke sultan abal-abal putri. Tenang aja, nak. Papa baru aja dapat duit. Nih, kamu bisa pakai kartu ini. Nih. Ini kartu yang dipunya sama Putri kan? Ini kartu unlimited kan, Pak? Ini kartu khusus buat Sultan aja kan? Iya dong. Kamu tahu sendiri kan kalau keluarga kita ini Sultan. Sekarang kamu boleh pamer ke Putri. Kamu harus buat dia ngerasa kalah. Papa emang yang terbaik. Makasih ya, Pak. Sama-sama anakku. Apa sih yang nggak buat anakku tersayang? Lihat aja ya Putri. Sekarang kamu pasti bakal menyesal karena udah ngerendahin aku. Orang-orang sekarang bakal tahu siapa sultan sebenarnya di SD negeri swasta. Oke, Pak, aku pergi dulu ya, Pak. Iya, nak, hati-hati ya. Baru aja dapat uang, udah diambil aja lagi sama anakku. Bos, gawat bos. Apa lagi? Ternyata sekarang bakal ada pemeriksaan, bos. Jadi seluruh duit yang ada di kartu tadi sudah saya pindahkan ke tempat yang aman ya, bos. Terus kartunya nggak bisa dipakai dong? Iya, bos. Jadi di kartu tersebut lagi nggak ada saldo. Jadi pakai dulu ya, bos. Mana udah gue kasih Feli lagi. Pasti dia bakal marah-marah itu nanti. Kok nggak ada yang mau kerja sama aku ya? Padahal aku udah kirim beberapa proposal bisnis ke perusahaan-perusahaan besar. Tapi kok nggak ada yang mau investasi di bisnis aku sih? Apa proposal bisnisku jelek ya? Aduh, aku harus buat ulang. Telepon. Halo? Selamat siang, Ibu. Apa benar Ibu yang mengirimkan proposal bisnis ke perusahaan PT Maju Mundur Cantik? Iya benar, Bu. Itu saya. Baik, Ibu. Jadi owner dari perusahaan kami tertarik untuk berinvestasi pada proposal bisnis yang Ibu ajukan. Wah, terus bagaimana ya, Bu? Jadi, apakah Ibu bisa bertemu dengan owner dari perusahaan kami untuk mempresentasikan tentang bisnis yang Ibu ajukan? Bisa banget, Ibu. Baik, untuk waktu dan tempat saya akan infokan nanti lebih lanjut ya, Bu. Sampai bertemu besok, Ibu. Baik, Bu. Baik, saya tunggu infonya ya, Bu. Iya, Bu. Mari, Bu. Akhirnya ada yang mau investasi di bisnis yang aku ajuin. Tapi siapa tadi mau investasi ya? Aku nggak nanya sih. Tapi nggak apa-apa. Yang penting udah mau ada investasi. Ya Tuhan, semoga ini bisa menjadi titik balik hidupku. Aku udah capek banget direndahin sama keluarga setan itu. Semoga dengan ini aku bisa menjadi wanita yang sukses dan mandiri. Oh ya, aku harus siapin materi untuk besok, biar besok hasilnya sempurna. Bu Isabel,
Untuk meetingnya sudah saya jadwalkan besok ya, Bu. Makasih, asisten.